Sebenarnya dengan putusan MK, kalau itu berjalan seperti biasa, itu tidak menjadi ancaman. Karena memang ke depan saya kira sangat bagus kalau kita perlu buka peluang bagi yang muda untuk juga ikut menjadi calon. Nah, begitu pula terhadap batasan usia, itu juga tidak menjadi masalah menurut saya. Cuma yang disayangkan karena ini kelihatannya tidak seketika ini saja, tapi memang ada suatu skenario yang berorientasi kepada ingin supaya kekuasaan daripada Jokowi ini terus bertahan. Yang awalnya sebenarnya kalau kita lihat itu Jokowi sendiri ingin 3 periode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Freedom, selamat berjumpa. Pada kesempatan ini kita berbincang dengan seorang politisi senior yang cukup handal dan kita sapa langsung. Beliau adalah anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD RI yang telah terpilih menjadi Wakil Ketua MPR RI mewakili DPD. Kita sapa, biasa kita manggil Ustadz, Bang apa nih panggilannya nih lebih enak nih? Ya, Tamsil aja. Ya, kita panggil Bang Tamsil aja gitu ya. Assalamualaikum ya. Bang Tamsil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Bang? Alhamdulillah, baik. Ya, kelihatan sibuk terus nih menjelang hari-hari Pilpres ini, terutama juga Pileg. Iya. Karena bolak-balik ke Sulawesi asal pemilihan dari daerah sana. Iya betul, terutama setelah kemarin Jalan Gembira yang orang menyebutnya itu spektakuler karena menembus angka 1 juta. Dan setelah Pak Yusuf Kalla bertanya ke sana kemari ada berapa bis yang ada mengantar para peserta gerak jalan itu, ternyata dilaporkan tidak ada. Jadi dia bilang, wah ini luar biasa. Ini memang organik, tidak dimobilisasi. Jadi ini betul-betul. Selanjutnya dia malah mendapatkan informasi kalau hampir semua masjid di Makassar itu penuh sesak pada malamnya dan subuhnya langsung peserta itu keluar dari masjid menuju lapangan. Jadi dia semakin yakin bahwa ini suatu indikasi bahwa politik tidak selalu dengan uang, tetapi politik itu bisa betul-betul partisipasi daripada rakyat. Itu menandakan kecintaannya terhadap figur yang diharapkan. Dan salah satu isunya adalah perubahan. Artinya rakyat cinta perubahan. Artinya rakyat cinta perubahan. Yang mengusung perubahan adalah Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin. Iya, persis. Ya, ini kita lihat di mana-mana sambutannya seperti itu. Sudah luar biasa, makin hari makin luar biasa. Kemarin di Sidoarjo juga lebih dari 1 juta. Mungkin di tempat lain kalau kita perkirakan lebih itu. Ini selain fenomena ingin perubahan, sebenarnya ada apa di balik ini? Ini sekaligus rakyat mau membuktikan bahwa survei-survei yang dilakukan ini yang selalu menomortigakan Anies, ini adalah tamparan bagi mereka karena rakyat mengatakan sebaliknya. Ya, jadi saya kira ini juga memperkuat menjadi moral force bagi kami timnya Anies Imin ini untuk semakin bekerja lebih giat membuktikan apa sinyal yang disampaikan oleh masyarakat tersebut. Tentu saja dengan cara harus mengamankan betul supaya
betul-betul yang berkerumun, berkumpul ini akan menjadi suatu gerakan yang sangat efektif sampai ke TPS nantinya. Karena itu kami sekarang ini mulai menata kumpulan-kumpulan masyarakat ini untuk menjadi kekuatan yang real, yang bisa bekerja sampai ke desa-desa, bahkan sampai ke TPS nanti. Kami sudah membentuk Bakorsi namanya, Badan Koordinasi Saksi, yang kita perkirakan akan ada masyarakat yang ikut serta di dalam Bakorsi ini dalam jumlah yang sangat besar, dan mereka itu adalah orang-orang yang partisipasinya tidak lagi mempertanyakan masalah finansial, adakah uang, makan, apa segala macam, tapi mereka siap untuk bekerja dengan finansial yang seadanya yang dimiliki masing-masing. Ya, dan kelihatannya dengan masuknya Muhaimin semakin menyempurnakan kalangan-kalangan NU, katakanlah Nahdien yang di pelosok pesantren, yang mengklirkan kalau selama ini Anies dikatakan intoleran segala macam, ini dijawab oleh mereka ini. Ya, saya kira tidak ada memang, karena memang tidak ada yang seperti itu. Rekam jejak Anies itu bisa kita lihat ketika di DKI. Tidak ada suasana kepemimpinan di DKI yang sebagus Anies dibandingkan dengan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Ya, sangat kondusif. Tidak ada kohesivitas, tidak ada pergeseran-pergeseran, gesekan-gesekan yang terjadi yang kemudian menimbulkan situasi chaos di DKI Jakarta selama kepemimpinan Mas Anies. Bahkan yang kita dengar pengakuan dari kalangan non-muslim, dia merasa bergembira, sesuatu yang tidak pernah dibayangkan misalnya bisa memperolehnya di masa kepemimpinan Mas Anies. Dan mereka bisa duduk antara berbagai agama dan mereka bisa menghasilkan musyawarah yang sangat optimal untuk kondisi DKI yang lebih bagus. Ya, itu DKI. Kita lihat kembali lagi kepada Pilpres yang segera tinggal 119 hari lagi kalau tidak salah ya. Nah, di sini kita melihat bahwa salah satu yang dikhawatirkan penjagalan sudah terlewati. Tadi Ustadz mengatakan akan banyak relawan yang sampai ke pedesaan. Nah, ini kan yang dikhawatirkan memang dua menurut banyak orang, termasuk pendukung maupun pengamat. Yang bisa mengalahkan Anies itu adalah penjagalan dan kecurangan. Ini kecurangan ini bagaimana nih nanti? Ya, kecurangan ini memang kita harus antisipasi dengan melibatkan sebanyak mungkin saksi Anies. Saksi Anies Gus Muhaimin ini bisa muncul dari partai, mandat partai, bisa mandat dari capres-cawapres, bisa mandat dari DPD. Saya selaku calon DPD bisa juga memberikan surat mandat kepada siapa yang mau menjadi saksi. Sekarang ini saya sudah minta teman-teman itu. Kemarin di kota Makassar sudah terdaftar lebih 30.000 untuk menjadi saksi. Baru satu kota itu. Satu kota baru. Nah, belum daerah-daerah lain. Daerah-daerah lain itu artinya sudah melebihi jumlah TPS yang ada di Makassar. Bahkan melebihi jumlah TPS yang ada di seluruh Sulawesi Selatan yang hanya 26.600 ya. Jadi ini cukup signifikan. Mereka mau terlibat menjadi saksi. Dan saya kira kalau kesaksian kita lengkap dan mereka memiliki semangat yang luar biasa untuk menjalankan kesaksiannya itu, maka potensi untuk kecurangan itu pasti akan sangat tipis. Saksinya harus militan, artinya dalam arti dia tidak mau ditekan, itu sebenarnya yang paling inti. Ya, saksi harus militan, bukan saksi yang kemudian udah deh istirahat aja, nanti saya yang kabari hasilnya, kamu pulang aja. Enggak, dia harus tetap di situ. Iya. Bukan ada pergi dulu salat aja ya lama-lama 1 jam 2 jam nggak apa-apa,
kami ada di sini ya. Itu yang harus dihindari. Ya itu harus. Ya salat, tapi kan bergantian. Karena ada juga yang lain. Insya Allah ini bisa dipahami nih kalau kali ini tidak salat berjamaah karena ada tugas negara yang memanggil. Artinya termasuk juga nanti dalam saksi ini jangan mau ditekan untuk menandatangani sesuatu yang dia curigai kan? Oh iya, memang kita sudah melakukan pelatihan tentang kesaksian ini. Dan kalau kita bicara saksi yang punya pengalaman kesaksian paling oled, paling militan itu adalah dari PKS. Oh iya. Makanya saya minta teman-teman PKS itu untuk memberikan training kepada teman-teman ini, pelatihan saksi ini. Karena ada pelatihan saksi di tingkat desa kita buat 100 per desa, nanti seterusnya meningkat terus pelatihan-pelatihan itu kita berikan sampai menjangkau seluruh TPS. Idealnya setiap TPS itu ada 10 saksi dari kita. Ya. Oke, itu tadi tentang kita lihat perkembangan politik yang sangat dinamis dan cepat. Kita kembali kepada peristiwa kemarin tanggal 16 ya. MK memutuskan sesuatu yang memberikan peluang kepada seorang wali kota atau anak muda yang muda untuk menjadi cawapres itu. Ini ada yang mengatakan ini memang semakin mengukuhkan politik dinasti di kalangan Jokowi dan juga ini merupakan ancaman yang makin serius terhadap demokrasi kita, termasuk ancaman terhadap pilpres yang akan datang ini juga. Begitu Ustaz, gimana? Sebenarnya dengan putusan MK itu kalau itu berjalan seperti biasa itu tidak menjadi ancaman karena memang ke depan saya kira sangat bagus kalau kita perlu buka peluang bagi yang muda untuk juga ikut menjadi calon. Begitu pula terhadap batasan usia itu juga tidak menjadi masalah menurut saya. Cuma yang disayangkan karena ini kelihatannya tidak seketika ini saja, tapi memang ada suatu skenario yang berorientasi kepada ingin supaya kekuasaan daripada Jokowi ini terus bertahan. Yang awalnya sebenarnya kalau kita lihat itu Jokowi sendiri ingin 3 periode. Dan ini kita juga sayangkan karena banyak kalangan akademisi yang memberikan dukungan untuk itu. Salah satu misalnya kawan saya Pak Kodari yang mendorong itu untuk 3 periode, bahkan survei-survei dia tunjukkan termasuk dengan mengutip tingkat kepuasan masyarakat atas pemerintahan Jokowi. Yang kita ketahui bahwa tingkat kepuasan itu dicapai karena sebelum disurvei dibagi dulu BLT, dikasih PKH, begitu dikasih bantuan langsung tunai baru ditanya bagaimana soal Jokowi. Oh senang masyarakat, harus pertahankan 3 periode, kita baru menerima BLT lagi ini. Kalau bisa BLT-nya tiap minggu dikasih. Jadi itu satu. Yang kedua, Pak Jokowi ini kan kalau kita lihat dia sangat memang piawai dalam mencitrakan diri. Dia menjadi wali kota, meskipun kita tahu sekdanya bicara tentang dia. Sebenarnya siapa sih yang lebih dekat dengan wali kota ini? Ketika wali kota mengatakan dia tidak terima gajinya, sekdanya bilang ini ada buktinya. Tapi kita lebih percaya kepada Pak Jokowi ini kan, padahal ini semestinya kita percaya kepada sekdanya itu. Kemudian ketika jadi gubernur juga seperti itu, dia membuat pernyataan ya dia tidak akan jadi presiden, dia akan selesaikan untuk di DKI, tapi buktinya dia maju. Fakta-fakta seperti itu yang terlihat. Kemudian setelah jadi presiden, selesai periode pertama, periode kedua mau selesai, ya ada suara-suara untuk 3 periode. Gagal 3 periode karena mungkin terindikasi kuat penolakan rakyat yang dia membayangkan tidak bisa menghadapi itu, dia robah lagi menjadi perpanjangan 3 tahun. Dan ini juga mendapat dukungan dari masyarakat, termasuk dari kalangan parlemen. Karena parlemen membayangkan kalau Jokowi bisa diperpanjang 3 tahun, maka parlemen juga bisa diperpanjang juga 3 tahun. Tidak perlu kampanye, duduk lagi.
ya ada teman-teman yang entah bercanda atau serius menyampaikannya seperti itu. Tapi ini pun kemudian mungkin dia membaca bahwa wah ini bisa bertentangan dengan keinginan mahasiswa. Akhirnya sekarang muncul lain lagi yang ada anaknya yang harus berkuasa. Setelah begitu gampangnya anak-anaknya ini menjadi wali kota, menantunya menjadi wali kota, bahkan anaknya menjadi ketua partai. Yang begitu tiba-tiba ini kan artinya Jokowi ini luar biasa dalam melakukan pengkaderan. Setiap anaknya tidak perlu dikader lama-lama. Beda dengan Bu Mega, dia mempersiapkan anaknya begitu lama, jadi anggota dewan, jadi wakil ketua, ketua DPR, ketua fraksi, menteri, tapi tidak bisa dia mendorong anaknya untuk menjadi calon wakil presiden, padahal mestinya itu lebih potensial. Pak SBY seperti itu juga, untuk menjadikan anaknya ketua partai itu juga mengalami liku-liku yang luar biasa dan sempat mengalami penolakan. Ya, karena ada anaknya yang dipartai tapi bukan itu justru yang didorong, bukan Ibas, tapi yang didorong yang masih aktif di militer dan meninggalkan posisinya di militer kemudian menjadi ketua partai dan ada penolakan. Dan hebatnya lagi AHY ini tiba-tiba bisa langsung begitu hormat dengan anaknya Jokowi yang mau dicawapreskan ini atau dengan anaknya yang satu yang menjadi ketua partai. Hormat betul. Hormat betul. Dan yang hormat itu bukan hanya dia. Di situ ada Erlangga, ketua Golkar, ada Yusril, senior saya yang saya selama ini hormat sama dia, luar biasa. Dan ada ketua-ketua partai lain pada berjejer di situ. Hormat orang saya dari Sulawesi Selatan mengirim WA ke saya. Dan saya geli-geli melihat ini. Ada apa ini kok begini hebatnya ini si bocah satu ini sampai ketua-ketua partai ini sangat hormat kepada dia itulah ini. Tapi kan karena ayahnya kan jadi hormat. Coba ya, kalau kan Jokowi presiden. Itulah gitu. Tapi kita ini kan mestinya hormat kepada seseorang bukan karena ayahnya. Betul. Iya, ini feodalisme ini kok tiba-tiba menggejala begitu kuat dan sangat gampang memberi pengaruh kepada orang-orang yang kita posisikan selama ini orang-orang cerdas dan dibanggakan. Itu yang salah. Itu tadi kalau kita Tapi ini jangan salah. Iya. Saya kira pimpinan-pimpinan partai ini keliru memahami apa yang terjadi sesungguhnya di tengah-tengah masyarakat. Ya, saya berkeliling, saya melihat luar biasa masyarakat itu anti dinastinya luar biasa. Anti terhadap oligarki luar biasa. Penderitaan mereka dia pahami bahwa karena oligarki yang menguasai ekonomi, 4 orang yang kekayaannya sama dengan kekayaan seluruh rakyat Indonesia, bahkan ada 2 orang yang kekayaannya melampaui daripada separuh rakyat Indonesia. Artinya kalau mereka itu kita panggil dan kita minta bertanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan ini, bertanggung jawab untuk ikut menyelesaikan utang bangsa ini, karena kekayaannya juga ini harus kita telusuri. Apakah murni dia peroleh dengan cara-cara yang baik? Nah, misalnya saja ada tanah negara yang jutaan hektar jumlahnya, tiba-tiba dia diberi izin untuk menanami sawit dan setelah menghasilkan sekian lama bahkan diperpanjang menjadi 190 tahun. Ini kan luar biasa. Kembali ke tadi masalah putusan MK, ini juga ada ada kekhawatiran akan terjadi instabilitas politik. Artinya gonjang-ganjing makin tinggi walaupun nanti terjadi pasangan, katakanlah Gibran dipasangkan dengan Prabowo gitu ya. Prabowo ya atau kan, Ganjar. Iya, atau Ganjar. Ini kan dari kubu Megawati udah marah betul tuh terhadap. Oh, berarti bukan Ganjar dong kalau gitu. Iya, makanya udah marah betul tuh karena Mega sudah mengatakan kalau PDIP mencari cawapres itu bukan karena PDIP, bukan untuk PDIP dan bukan untuk keluarga. Sebenarnya ini kan tusukan langsung ke ini keluarga. Sentilan yang luar biasa Bu Mega ini sebagai seorang negarawan kepada yang dia besarkan. Ya, kan dia yang besarkan ini kan Jokowi. Tapi saya kira pernyataan Bu Mega ini bisa memicu kelompok-kelompok masyarakat yang menginginkan adanya impeachment.
pemaksulan ini. Saya menerima beberapa kali tokoh, jenderal-jenderal purnawirawan, guru-guru besar, secara resmi saya terima selaku anggota MPR, selaku anggota DPD. Saya terima di kantor saya terima di ruang pertemuan DPD yang jumlahnya ya 100 orang itu, petisi 100. Dan memang dia sampaikan tanpa tedeng aling-aling, jangan biarkan negeri ini semakin lama dalam kepemimpinan Jokowi semakin hancur. Utang tambah banyak, demokrasi semakin hancur. Jadi ini harus kita selesaikan. Ya meskipun saya sampaikan sabar, ini kan tidak lama lagi ada pemilu. Biarlah mekanisme pemilu ini kita jadikan mekanisme untuk melakukan penggantian. Dia bilang susah ini. Ini masih bisa muncul rempang-rempang lain lagi kalau ini dibiarkan. Ya, ini rempang ini bisa meluas ke beberapa provinsi, kabupaten-kabupaten lain di seluruh Indonesia. Hentikan ini. Nah, dia bilang begitu. Caranya apa ya? Pokoknya maksulkan. Harus diganti. Nah, saya khawatir mahasiswa hari ini yang berteriak untuk meningkatkan skala penolakannya terhadap beberapa putusan-putusan yang disinyalir di belakangnya ini adalah Presiden Jokowi, bisa bergabung dengan kelompok masyarakat termasuk yang purnawirawan yang saya sebut tadi ini. Ya, karena ini banyak sekali. Ada Jenderal Tiasno di situ, ada Jenderal Gatot, ada Jenderal Soeharto, ada Jenderal Sunarko, banyak lagi. Ada Profesor Sri Edi Swasono, ada Dr. Marwan Batubara, ada Dr. Antoni. Semua saya terima, ada 100-an, petisi 100 itu. Kedua kalinya saya terima lagi, tapi cuma diwakili oleh 25 orang yang menyampaikan tentang kasus Rempang. Lengkap data-data yang dia sampaikan ke kami, bahkan dia sampai ke lapangan, jadi memotret keadaan lapangan itu. Jadi dia tidak asal bicara, dia bicara dengan data. Saya terima selaku Ketua Badan Akuntabilitas Publik, karena saya adalah Ketua Badan Akuntabilitas Publik. Jadi pengaduan-pengaduan masyarakat terkait dengan korupsi, terkait dengan maladministrasi, saya menerimanya dan saya meneruskan kepada pimpinan. Nanti di paripurna saya akan sampaikan. Paripurna yang lalu saya sudah sampaikan juga tahapan-tahapan atas beberapa aduan yang masuk. Ya, artinya tadi kestabilan politik itu bisa terjadi karena kita sudah lihat ada daerah tertentu sekarang ini yang sudah terjadi benturan antara PDIP dengan P3 sebenarnya, malah mereka sama mereka. Ya. Ini sengaja dibenturkan atau apa, atau ini memang diciptakan supaya chaos sehingga nanti cita-citanya dia supaya diperpanjang jadi gitu. Nah itu bisa jadi juga karena kita tidak tahu ini orang ini setiap langkahnya ini harus bisa diterjemahkan bahwa ada tujuan yang mungkin di luar jangkauan berpikir kita. Karena seperti anak dan menantu jadi wali kota itu kan di luar jangkauan kita bahwa dia bisa melakukan itu. Bisa tiba-tiba menjadi ketua PSI itu kata Pandana Maman, di mana hatinya, di mana budayanya, dia tempatkan. Oke lah, kalaupun kau bisa melakukan itu, jangan semena-mena begitu. Iya, anak baru lahir tiba-tiba disuruh, diminta dia yang jadi ketua PSI. Kasihan juga saya lihat itu ketua PSI yang selama ini kritisnya luar biasa, hilang daya kritisnya, hilang suaranya. Kita tidak tahu apa yang menjadi alasannya tiba-tiba dia bersedia untuk digantikan dirinya dan semua anggotanya bersepakat. Dan ya wakil menteri sekarang ini menjadi sekjennya. Ini kan luar biasa. Yang punya pengalaman pernah menjadi ketua pemuda Muhammadiyah. Luar biasa. Dan kita melihat ketika diminta untuk berbicara pun ini betul-betul ini saya lihat ini keterlaluan, memperlihatkan kelemahan yang sangat luar biasa. Ya mungkin dia bangga keluarganya bisa menjadi ketua partai, tapi sesungguhnya dia memperlihatkan sekaligus kelemahannya karena
yang ditempatkan untuk posisi itu, dia tidak kelihatan sebagai orang yang mumpuni di bidang itu. Ya, artinya dari posisi-posisi yang kita lihat tadi, Ustadz Tamsil sebagai politisi praktis lah yang kita katakan sehari-hari berkecimpung dalam politik, bukan pengamat ini. Melihatnya apakah ini bisa dengan putusan MK malah bisa mempercepat pemakzulan ini nanti? Bisa mempercepat pemakzulan, bisa juga menjadi alasan seperti yang disampaikan tadi. Kalau ada gerakan-gerakan yang sangat meluas, people power, bisa menjadi alasan keluarnya dekret dan memperpanjang masa pemerintahan dia misalnya. Itu bisa. Banyak hal yang mungkin terjadi. Nah, tetapi apakah memang teman-teman kami ini yang di partai ini mau terus mendiamkan hal yang seperti ini? Ya, apakah seperti yang disampaikan Ahmad Basara bahwa ketua MK keliru dalam membacakan putusan MK karena ada 6 orang yang berbeda pendapat? Ya, betul. Berarti 6-3. Ada 4 orang yang kita baca dissenting opinionnya itu marah-marah, tidak masuk akal ini putusan. Nah, coba di dalam MK saja ada yang seperti itu. Jadi kalau ini dilakukan, ini udah berlebihan betul ini ketua MK ini. Bahkan yang tadinya pada 2 putusan sebelumnya dia memposisikan diri tidak ikut di dalam pengambilan putusan itu karena dia adalah ketua, dia tidak mau ada konflik keluarga. Tapi ketika yang ketiga yang jelas-jelas namanya Gibran disebut ponakannya, kok dia ikut mengambil keputusan sehingga menjadi 5-4 menurut mereka. Tapi menurut Basara ini 6-3, 3-6. Dia cuma 3, 6-nya itu menolak. Wah, ini lebih parah lagi kalau itu yang terjadi. Nah, berarti terulang lagi seperti apa yang dialami Aswanto. Dipalsukan dia punya ini oleh secara keseluruhan anggota MK. Nah, ini. Ada malah anggota PDIP sempat mengatakan karena seperti ini putusannya, bubarkan aja MK itu. Ya, sebenarnya MK ini kan bukan kali ini saja. Jadi memang ada inkonsistensi. Ada yang dia sampaikan, dia tidak mau bahas karena ini adalah kewenangannya ada di DPR, open legal polisi misalnya. Tapi ada yang seperti ini bukan kewenangan dia menambahkan satu klaus bahwa meskipun umur 40 tahun, tapi di bawah 40 tahun, tapi kalau dia pernah atau sedang menjadi bupati wali kota, itu tidak ada masalah. Gubernur atau apapun anggota pejabat seperti yang dipilih. Pemirsa, itu tadi bincang-bincang kita dengan Ustadz Tamsil Linrung, seorang politisi yang belakangan ini sibuk kemana-mana juga ya, selain untuk menyongsong pencalonan anggota DPD dari Sulawesi Selatan, juga sibuk di Pulau Jawa mengikuti arah perubahan yang kita harapkan. Semoga perubahan yang dicita-citakan oleh seluruh rakyat Indonesia segera tercapai dengan terpilihnya calon amin yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.